Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Devi Winarni Agusnani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance selanjutnya disebut sebagai GCG merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajiban, dan kesetaraan. Penerapan komitmen CG yang baik atau bisa disebut Good Corporate Governance atau GCG terkandung pada misi perusahaan, yaitu menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambahan, efisiensi biaya, serta penerapan good governance. Mengingat pentingnya GCG, maka telah dilakukan bentuk komitmen manajemen seluruh dewan komisi dan direksi dalam penerapan GCG. Komitmen perseroan untuk menerapkan instrumen GCG tidak hanya untuk mematuhi peraturan yang berlaku di dunia usaha, namun diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien, serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dibagi menjadi 5. 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas. 3. Responsibilitas. 4. Independensi. Dan yang kelima, kewajaran. 1. Transparansi. Asas pengungkapan informasi dari perseroan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain menjaga objektivitas, transparansi mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, akuntabilitas. Asas bertanggung jawab kinerja secara transparan dan wajar dengan pengelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Asas akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dan yang ketiga, responsibilitas. Asas mengemban tanggung jawab, termasuk dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Dan 4. Independensi. Asas pengelolaan perseroan secara independen sehingga masing-masing organ dalam aktivitasnya tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain. Dan yang kelima, ada fairness atau kewajaran dan kesetaraan. Asas di mana dalam melaksanakan kegiatan, perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, termasuk kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, genre, atau kondisi fisik. Contohnya, pelakuan yang setara kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan.
Mungkin hanya ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.